Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ilham Ramadhani, NIM 2017 10 12 03 1128. Di sini saya akan menyampaikan resensi film Sang Pencerah. Film yang digarap Hanung Bramantyo berjudul Sang Pencerah mengisahkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelopor pembaruan Islam di Indonesia dan pendiri organisasi Muhammadiyah dengan berbagai intrik yang menarik untuk diikuti. Film menggunakan setting Yogyakarta di tahun 1888, tempat asal Dahlan dilahirkan. Dalam silsilah Dahlan termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan termuka dari Wali Songo. Dilatar belakangi dari kebiasaan masyarakat Jawa yang terbiasa menjalankan tradisi keagamaan, pengaruh dari budaya dengan anggapan tradisi yang dijalankan itu juga dari ajaran agama Islam. Melihat kondisi masyarakat seperti itu, Muhammad Darwis, nama kecil Ahmad Dahlan, sebelum menunaikan ibadah haji sangatlah gundah. Setelah menyelesaikan studinya di madrasah, di usia yang sangat muda, 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, selain digunakan untuk memperdalam ilmu, Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abdul Al-Afghani, Rashid Rinda, Ibnu Tamiyah, dan lain-lain. Ketika melaksanakan rukun Islam kelima inilah, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Banyak ide-ide pembaruan yang beliau cetuskan, dari arah kiblat yang sebelumnya menghadap ke Afrika menjadi ke Ka'bah di Mekah. Sehingga sistem model pendidikan yang beliau kembangkan saat itu di tengah-tengah lembaga pendidikan yang belum memadai. Selain masalah keimanan dan pendidikan, perjuangan juga dilakukan dalam bidang sosial. Ia sering melakukan hal yang menurut sebagian ulama pada masa itu tidak sejalan dengan ajaran Islam, sehingga ia dituduh sebagai kiai kafir karena meniru cara barat. Pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami banyak rintangan. Pemikiran ide, inovasi umumnya tercetus dari kaum marginal, seperti pendidikan bagi kaum difabel. Gerakan dari poros orang-orang yang dianggap terpinggirkan akan berkembang lebih cepat di lapisan masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan pembaruan dalam skup lingkungan besar, diawali dari Masjid Kauman yang juga dikenal sebagai Masjid Keraton Yogyakarta, lebih banyak pertentangan. Seperti prinsip dalam Kaizen, selalu berupaya terus-menerus dengan mempelajari metode yang ada untuk menciptakan pembaharuan. Berbagai pembaruan membuat para kiai gusar, termasuk Kiai Penghulu Kholil Kamaludiningrat, Penghulu Masjid Agung Kauman. Di tengah pergumulan kemarahan emosi yang memuncak, Kiai Penghulu memerintahkan untuk membongkar surau yang dibuat Dahlan, dikarenakan arah kiblat yang digunakan 24 ke barat laut. Surau Dahlan itu sekaligus dianggap mencederai tradisi yang berlalu ketat di Yogyakarta. Meski demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap pada pendiriannya. Bahkan ia sukses menyampaikan pesan penting dari inti surat Al-Ma'un yang menjadi gerakan dalam mengelola sebuah masyarakat yang mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk memperoleh kesejahteraan sekaligus kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan semasa hidupnya juga pernah menjadi ketib juru khotbah dari Masjid Kesultanan Yogyakarta sebagai gantinya ayahnya. Ia dikenal sangat jujur, pandai, dan sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga Sultan Yogyakarta memberinya gelar Katib Amin, Katib yang dipercaya. Kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan menjadikan sosok Kiai juga seorang guru yang mampu mengajar anak-anak di Quake School, dahulu disebut Sekolah Raja. Akhirnya itulah yang membuat para siswa sekolahan Belanda takjub. Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya yang setia, Suja, Sangidu, Fahrudin, Hisam, dan Dirjo mendirikan organisasi Muhammadiyah, yang berarti pengikut Muhammad, Nabi utusan terakhir yang diutus oleh Allah. Keteguhan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama istrinya Siti Walidah, Nyi Dahlan, menjadi inspirasi untuk bersama-sama berjuang dalam kebaikan, menghargai perbedaan, menyemai kepedulian. Ide yang tercetus itulah yang menumbangkan sistem berpikir tradisional, kemudian menciptakan sistem berpikir yang progresif, revolusioner. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.